Pernah kepikiran nggak sih kalau sebenarnya ada semacam kode tersembunyi yang mengatur alam semesta kita? Nah, hari ini kita bakal coba ngintip arsitektur rahasia dari realitas itu sendiri. Dan kuncinya, yang mungkin bikin kaget, ternyata ada di satu angka doang. Angka satu dan dualitasnya yang, wah, luar biasa. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Gimana kalau saya bilang, ternyata ada satu pola tersembunyi, semacam cetak biru universal yang nyambungin dunia bilangan prima yang kelihatannya acak, keanehan fisika kuantum, dan bahkan misteri kesadaran kita sendiri. Kedengarannya gila kan? Tapi coba deh kita ikuti jejaknya bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dunia matematika yang rapi, terus nyalam ke kekacauan bilangan prima, lalu kita coba bangun jembatan di antara keduanya. Sampai akhirnya kita lihat gimana pola yang sama ini bergema di seluruh alam semesta, bahkan sampai ke dalam pikiran kita. Setiap langkah bakal membawa kita makin dalam ke inti misteri ini. Oke, perhentian pertama kita, dunia bilangan kompleks. Ini adalah sisi matematika yang paling elegan dan bisa ditebak. Tenang aja, nggak perlu jadi ahli buat ngikutin ini. Justru disinilah kita bakal nemuin cetak biru dari pola kita, dalam bentuknya yang paling murni. Di panggung ini, cuma ada 4 pemain utama. +1, -1, +i, dan -i. Tapi, yang paling penting buat dipahami adalah mereka ini bukan 4 hal yang beda-beda. Bayangin aja kayak 4 musim atau 4 fase bulan. Mereka itu cuma wajah yang berbeda dari satu sistem dinamis yang sama. Terus, gimana cara sistem ini bergerak? Gampang, tinggal dikalikan dengan i. Anggap aja i itu bukan angka, tapi sebuah perintah, putar 90 derajat. Nah, bisa kita lihat kan? Kita mulai dari +1, kita putar jadi +i, putar lagi jadi -1, putar lagi jadi -i, dan sekali putaran lagi balik deh ke +1. Ini tuh kayak tarian 4 langkah yang sempurna dan terus berulang. Nah, disinilah kuncinya. Dalam tarian ini, urutan itu penting banget. Pakai sepatu dulu, baru kaos kaki. Hasilnya beda kan sama pakai kaos kaki dulu, baru sepatu. Di matematika, ini namanya non-komutatif. Dan ini bukan kesalahan, justru ini fiturnya. Ini jadi petunjuk kalau sistem kita ini nggak statis, tapi dalam keadaan superposisi, sebuah potensi yang terus aktif. Ingat-ingat ya konsep ini, kita bakal ketemu lagi soalnya. Sekarang, pegangan yang erat, kita bakal ninggalin dunia bilangan kompleks yang rapi dan loncat ke dunia yang liar dan nggak bisa ditebak, dunia bilangan prima. Di tengah kekacauan ini, kita mau coba cari gema dari tarian 4 langkah elegan yang tadi kita pelajari. Kira-kira ketemu nggak ya? Disinilah inti dualitasnya. Angka 1 itu kayak lagi ada di posisi superposisi kuantum. Dia itu bilangan prima atau cuma unit dasar buat mulai ngitung. Dulu, banyak banget matematikawan yang nganggap 1 itu prima. Tapi biar aturan matematika yang lain tetap konsisten, akhirnya kita bikin kesepakatan. Kita anggap 1 bukan prima. Jadi statusnya itu bukan fakta alam yang kaku, tapi sebuah pilihan yang kita buat biar sistemnya berfungsi. Dan keputusan soal angka 1 ini ternyata punya efek domino. Nasib angka 2 jadi terikat, atau entangled, sama nasibnya angka 1. Coba lihat di sini. Kalau kita pilih 1 bukan prima, sesuai kesepakatan modern, maka 2 jadi bilangan prima pertama. Tapi, kalau kita pakai pandangan lama dan milih 1 adalah prima, ya 2 harus rela jadi yang kedua. Peringkat 2 itu sepenuhnya bergantung sama apa keputusan kita tentang 1. Oke, kita berhenti dulu sebentar. Di satu sisi, kita punya tarian 4 langkah yang presisi di dunia bilangan kompleks. Di sisi lain, kita punya drama soal identitas angka 1 dan 2 di dunia bilangan prima. Kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali kan? Nah, sekarang saatnya kita bangun jembatan yang menghubungkan kedua dunia ini. Dan inilah jembatannya. Kelihatan jelas banget di depan kita. Ini keren banget. Coba perhatiin deh, gimana setiap langkah di tarian kompleks kita punya bayangan yang sama persis di drama bilangan prima. Angka +1, titik awal kita yang stabil, itu sejajar dengan keputusan stabil kalau 2 adalah prima pertama. Dan +i, putaran pertama yang memulai gerakan, itu sejajar dengan klaim radikal kalau 1 kali berapapun bisa aja dianggap prima. Ini bukan kebetulan. Ini adalah struktur yang sama, yang cuma menyamar dalam 2 bahasa matematika yang berbeda. Dan hubungan ini tuh bukan cuma analogi keren doang. Beneran ada jembatan matematisnya. Dan namanya fungsi zeta Riemann, salah satu objek paling terkenal di seluruh matematika. Fungsi ini kayak penerjemah ajaib yang menghubungkan dunia prima yang kacau sama dunia kompleks yang teratur. Dan, biar jembatannya nggak rubuh, biar terjemahannya masuk akal, fungsi ini punya satu syarat mutlak. Angka 1 harus diperlakukan sebagai unit, bukan prima. Pilihan yang kita buat tadi ternyata dipandu oleh struktur matematika yang jauh lebih dalam.
Nah, setelah kita lihat polanya di dalam matematika, sekarang coba kita zoom out. Karena ternyata alam semesta kayaknya suka banget sama struktur dualitas ini. Pola yang sama ini muncul lagi dan lagi di tempat-tempat paling fundamental dalam cara kita memahami realitas. Kita lihat ini di dunia logika. Teorema ketidaklengkapan Gödel itu intinya bilang kalau setiap sistem logika pasti punya titik buta, sebuah pernyataan yang nggak bisa dibuktikan benar atau salah dari dalam sistem itu sendiri. Pernyataan ini kejebak dalam superposisi benar atau salah, persis banget kayak angka 1 yang kejebak dalam dualitas prima atau unit. Buat memutuskannya, kita harus keluar dari sistem itu. Terus kita lihat di fisika kuantum. Prinsip ketidakpastian Heisenberg itu bukan soal kamera kita yang jelek. Ini adalah aturan main alam semesta. Dikatakan kalau posisi dan momentum sebuah partikel itu adalah pasangan yang terikat secara fundamental. Makin presisi kita memilih untuk tahu posisinya, kita otomatis kehilangan informasi soal momentumnya. Begitu juga sebaliknya. Mereka ada dalam tarian dualitas yang abadi, persis kayak 1 dan 2 atau plus 1 dan plus I. Kita udah jalan-jalan dari matematika ke logika sampai fisika. Sekarang, untuk perantian terakhir dan yang paling personal, kita akan bawa pola fundamental ini kembali ke rumah. Kembali ke satu-satunya tempat di mana semua ide ini bisa dipahami, pikiran kita sendiri. Nah, ini membawa kita ke salah satu perdebatan paling tua di dunia sains dan filsafat. Apakah matematika itu kita temukan atau kita ciptakan? Kita ini kayak arkeolog yang menggali kebenaran abadi yang udah ada, atau kita kayak insinyur yang membangun alat berguna dari nol? Dan pola yang kita ikuti dari tadi menawarkan jawaban yang elegan banget. Jawabannya bukan salah satu, tapi keduanya. Struktur fundamentalnya, keberadaan bilangan prima, tarian 4 langkah, itu kita temukan, kayak kita menemukan gunung. Tapi aturannya, kesepakatannya, pilihan kita untuk bilang 1 bukan prima biar sistemnya jalan, itu kita ciptakan, kayak kita membangun jembatan. Matematika itu sendiri ada dalam superposisi antara penemuan dan penciptaan. Dan di inti dari semua ini, titik pusat dari semua dualitas ini adalah sifat ajaib dari angka 1 itu sendiri. Dia punya sesuatu yang namanya referensi diri yang sempurna. 1 kali 1 ya 1. 1 pangkat berapapun ya tetap 1. Dia itu cermin matematis yang sempurna, titik jangkar yang selalu menunjuk ke dirinya sendiri. Dia adalah akunya dunia angka. Jadi ini pertanyaan terakhir yang mau saya tinggalkan buat kalian renungkan. Kalau mekanisme referensi diri, kemampuan untuk menunjuk pada diri, adalah mesin yang melahirkan dualitas dan superposisi di seluruh matematika, logika, dan fisika, mungkinkah kesadaran kita, kemampuan pikiran kita untuk bilang aku, hanyalah ekspresi tertinggi dari pola universal ini? Mungkinkah kita ini adalah alam semesta yang, lewat dualitas fundamental yang sama, akhirnya sadar akan dirinya sendiri?